Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu sekalian sehat walafiat dan tetap semangat, istiqomah dan meraih bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima wahyu Al-Qur'an, di antaranya surat At-Tariq. Kita sudah membaca beberapa ayat. Terakhir ayat berapa kita baca? Sudah selesai At-Tariq. Ayat 7 dan ayat 8 sudah. Yang batas terakhir apa? Sudah tuntas ya? Berarti kita masuk surat berikutnya, surat Al-Buruj ya. Pembatasan masih di surat At-Tariq. Baik, kita baca surat Al-Buruj beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sementara kita baca 8 ayat ya, dari total surat Al-Buruj 22 ayat. Yang surat ini merupakan Makkiyah, urutan ke-27 yang diletakkan di dalam urutan Al-Quran, Mushaf Al-Quran 85. Dan kalau kita hitung, surat Al-Buruj ini terdiri dari 109 kata. Kalau kita hitung hurufnya, ada 465 huruf. Jadi kalau kita baca seutuhnya surat Al-Buruj, kita akan mendapatkan 4.000 ya. 4.000 kalikan 10 ya. 465 berarti dapat berapa? 4.650 kebaikan. Jadi
Mudah-mudahan walaupun kita baca sebagian, setidaknya sudah dapat pahala melimpah di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat terjemahan ayat per ayat. Diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Was-sama'i dzatil buruj. Ayat pertama, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ayat 2, dan hari yang dijanjikan. Ayat 3, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ayat 4, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Ayat 5, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ayat 6, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ayat 7, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Ayat 8, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu selain karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini sebagian ayat-ayatnya, dan coba kita buka halaman 207, yaitu Syarah Mufradat. Surat ini disebut Al-Buruj. Ini diambil dari ayat pertama yang arti buruj bintang-bintang di langit yang masing-masing membentuk gugusan-gugusan dalam kelompok-kelompok yang saling berdekatan. Hal ini mirip dengan pengelompokan kampung-kampung dan kota-kota di bumi kita ini. Catatan di bawah nomor 13. Orang-orang Mesir, Cina, dan Arab kuno sangat gemar meneliti dan meneropong bintang-bintang, dan mereka menggambarkan rasinya ke dalam bentuk hewan atau serangga atau lainnya. Mereka membaginya menjadi 12 rasi. Di tengah-tengah rasi bintang-bintang tersebut lewat bumi dan planet-planet dalam peredarannya di sekitar matahari. Nama rasi bintang-bintang tersebut ialah, ini yang biasa kita kenal di masyarakat: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Ini nama-nama bintang yang biasa disebut Sagittarius dan seterusnya. Ini merupakan nama-nama yang mereka bikin. Jadi artinya sebenarnya ayat Al-Quran sudah menggambarkan tentang Al-Buruj, tapi orang lain tentunya cara pandangnya berbeda. Cara berpandangnya berbeda. Mereka menggambarkan dengan nama-nama hewan. Kemudian Al-Yaumul Maw'ud, hari kiamat. Hari kiamat. Jadi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Syahidu wa masyhud, hari kiamat disaksikan dan dihadiri oleh semua makhluk. Adapun hal-hal yang disaksikan dan dihadiri pada hari kiamat itu berupa peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Kutilah, sangat terkutuk atau sangat terlaknat. Ashabul Ukhdud, yaitu
galian yang al-ukhdud adalah galian yang dalam, dengan bentuk memanjang. Orang-orang yang membuat galian itu adalah kaum yang kafir. Mereka mendendam terhadap orang-orang mukmin pada zaman mereka berpuasa. Lalu mereka menyiksa kaum mukminin dengan cara menggali parit. Kemudian dinyalakanlah api di dalam parit ini. Setelah itu orang-orang mukmin dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api itu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, ini penyiksaan yang sangat kejam. Kemudian an-nari dzatil waqud, api yang sangat besar karena bahan bakarnya banyak sekali sehingga panasnya luar biasa. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di sekitar parit yang penuh dengan api itu. Syuhud, menghadiri, naqamu, benci dan ingkar. Al-Aziz, yang maha kuasa lagi tak terkalahkan. Al-Hamid, Tuhan yang berhak dipuji dan disanjung. Baik, ini arti dari kata-kata yang sudah kita baca dalam surat Al-Buruj dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita ingin membaca langsung pada halaman 209. Penjelasan dan pelajaran. Sejarah umat manusia pada masa silam dan masa sekarang belum pernah mengalami tragedi yang lebih buruk dan lebih kejam daripada tragedi yang dilatar belakangi oleh penindasan agama yang timbul dari fanatisme dan kedengkian yang membuta. Ini gambaran sekilas isi dari surat Al-Buruj adalah penindasan penguasa terhadap rakyat yang berbeda dengan keinginan penguasa yang zalim. Nah, ini garis besarnya adalah kisah masa lalu terkait kekejaman penguasa terhadap rakyat. Jadi kalau kita saksikan, kita dengar, ya, ada penguasa yang menyiksa, mendolimi, membantai, ya, dan lain sebagainya, istilahnya itu bukan hal baru. Dari dulu sudah ada. Memang namanya pengulangan sejarah selalu muncul, selalu ada. Penguasa yang kejam, penguasa yang bengis, penguasa yang egois, macam-macam istilahnya. Intinya mereka yang kejam-kejam itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Ya, ada Fir'aun, ada Namrud, ada ini sekarang Ashabul Ukhdud. Nah, ini dari sisi isi sejarah yang tujuannya untuk mengingatkan umat manusia. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang kejam terhadap rakyat, pasti akan musnah pada waktunya. Pasti Allah akan membalasnya. Kalau tidak di dunia, pasti akan mendapatkan siksanya di akhirat nanti. Nah, ini naudzubillah, dan ini pengingat bagi para penguasa yang zalim. Tapi sebelum kita melanjutkan kisah-kisahnya, kita baca coba ayatnya dari awal lagi.
bahwa mengawali surat Al-Buruj ini dengan sumpah-sumpah, yaitu demi langit wasamani, kemudian wal yaumil ma'ud, ini kan demi hari yang dijanjikan, wa syahidi wa masyhud, ya, ini juga berkaitan dengan sumpah, yaitu para saksi dan yang disaksikan. Jadi 3 ayat pertama ingin mengajak pembaca agar tadabbur, dimulai dengan langit, lalu mengingat akhirat. Allah Ta'ala di dalam menurunkan surat-surat di Mekah itu fokusnya adalah akidah. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, atau kalau kita boleh catat sebagai ciri khas, ya, ciri khas ayat-ayat Makkiyah adalah akidah. Jadi penanaman keimanan, bagaimana masyarakat yang sudah masuk Islam lebih kuat imannya dan mengajak non-muslim untuk ikut bertadabbur yang diharapkan nanti masuk Islam. Berbeda ayat-ayat yang turun di Madinah, sekalipun juga diiringi dengan ayat-ayat akidah, tapi sudah mulai banyak ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum. Jadi umpamanya perintah wudu, ya, itu adanya di Madinah. Yang ada di Mekah itu baru perintah sholat. Ini sedikit sisipan, kalau dianalisa lucu sebenarnya. Perintah sholat sudah ada, perintah wudu belum ada. Berarti kira-kira tebak-tebakan, sholatnya pakai wudu enggak? Jadi perintah sholat itu ada ketika Nabi masih di Mekah saat Isra Mi'raj. Tapi ketika melaksanakan sholat belum ada perintah wudu. Berarti ya sholatnya tanpa wudu. Mungkin orang akan bertanya, loh, sah nggak sholatnya? Ya sah, belum ada perintah wudu kok. Belum kenal namanya wudu waktu itu. Karena wudu itu ayat yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah. Sementara sholat Nabi belum hijrah. Ya gak mungkin melaksanakan sesuatu yang belum ada perintah. Tapi karena kita kan sekarang sudah komplit, jadi bayangkan, masa iya toh sholat tanpa wudu? Oh, malah mikir dewi, gak usah dipikir. Oh, Allah sudah yang mengatur. Termasuk sholatnya juga 2 rakaat. Nah, ini hanya untuk menegaskan bahwa ayat-ayat Makkiyah itu cenderung penanaman akidah, memantapkan keimanan. Termasuk surat Al-Buruj ini mengawali dengan sumpah, ya, wasama'i, demi langit. Ini dalam rangka tadabbur alam. Biar orang ketika mendengar ayat ini berpikir tentang langit yang Allah ciptakan, yang memiliki dzatil buruj, yaitu gugusan bintang. Nah, ini menunjukkan Allah mengajak hambanya bertadabbur ciptaannya yang lain selain manusia itu sendiri, juga untuk mentadabburi langit. Lalu tadabbur langit ini langsung diarahkan kepada mengingat akhirat. Ini luar biasa. Jadi simple, ingat langit yang di sana banyak bintang-bintang, yang nanti pada hari kiamat itu semua hancur. Itu semua yang indah-indah itu akan hilang. Langit yang kokoh dan kuat itu akan runtuh. Dan ingat, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Itu
mengingatkan peristiwa kiamat, hari kiamat. Nah, ini yang perlu kita pahami dari pembukaan surat Al-Buruj ini. Memang tadabbur alam, ingat akhirat, kemudian wasyahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Artinya di situ terjemahannya ataupun keterangannya, ya, jadi wasyahidi wa masyhud nanti dilihat di halaman 211, yaitu bahwa hari yang dijanjikan, kemudian sebagaimana Allah bersumpah pula dengan memakai nama semua makhluk yang menyaksikan hari itu, dan dengan nama keajaiban serta peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang terjadi pada hari itu. Allah bersumpah dengan nama-nama seraya mengukuhkan turunnya laknat atas orang-orang kafir, yaitu mereka yang menyiksa kaum mukminin. Nah, ini intinya bahwa kata syahid itu sendiri sebenarnya banyak tafsiran, tapi dalam buku ini tidak banyak mengangkat sisi kata syahid, ya. Tapi intinya hanya untuk mengingat bahwa akan datangnya kiamat dan akan datangnya orang yang menyaksikan atau menjadi saksi dan juga yang disaksikan. Lalu masuk pada peristiwa kisah masa lalu yang disebut Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Ini kalau plesetan orang-orang sekarang Ashabul Udud. Ini plesetan aja ya. Bahaya juga ini. Jadi Ukhdud ini artinya parit. Kisahnya memang cukup panjang dan mengerikan. Tapi intinya penguasa yang menghendaki masyarakatnya sepaham dengan dirinya dalam keyakinan, ya, dalam keyakinan. Ini nanti ada kisah, ya, kisah yang bernama rajanya ini. Kita bisa buka masih di halaman 209. Al-Quran menceritakan kepada kita suatu kisah penindasan agama yang terjadi pada masa sebelum Islam, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Dalam kisah ini digambarkan oleh Al-Quran siksaan dan adab yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman pada masa silam. Nah, ini kata beriman ini untuk menunjukkan bahwa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sesungguhnya sudah ada ajaran keimanan. Jadi kata iman, kata Islam, mukmin, muslim itu sudah ada sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan misi para Nabi dan Rasul sama. Siapapun nama nabinya, kapanpun hidup para Rasul itu, kata kuncinya adalah tauhid, la ilaha illallah, untuk menyembah Allah, yaitu yang Maha Esa, la ilaha illallah. Pada prinsipnya sama, hanya saja terjadi penyelewengan. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran yang disebutkan
paling populer agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi Yahudi sendiri rujukannya awalnya Taurat. Yang Taurat itu sebenarnya dari Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan wahyu dan tentunya ajarannya keimanan, ya, ketauhidan dan lain sebagainya. Tapi kemudian orang Yahudi sendiri menyelewengkan ada Tuhan yang bernama Uzair, anak Tuhan. Sebagaimana kaum Nasrani sebenarnya merujuknya Injil, ya, merujuknya kepada Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang isinya tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah, yaitu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kemudian justru Nabi Isa yang mendapatkan wahyu kitab Injil lalu menyampaikan kepada umatnya, malah di kemudian hari justru dituhankan. Ini penyelewengan sebenarnya. Jadi menuhankan yang membawa wahyu, padahal yang membawa wahyu mengajarkan untuk menyembah hanya Allah. Ini kan lucu. Lah yang ngajarin untuk menyembah hanya Allah malah disembah itu. Dan ini peristiwanya setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Nah, ini sekedar untuk menggambarkan bahwa kata beriman, orang-orang yang memang ikut Nabi Musa dengan cara yang benar, mereka adalah kaum beriman. Bani Israel itu kaum beriman di masa Nabi Musa alaihissalam, yang percaya Nabi Musa, yang yakin Taurat sebagai wahyu Allah dan mengikuti syariat yang dibawakan Nabi Musa. Mereka adalah kaum beriman. Sebagaimana para murid dan pengikut Nabi Isa alaihissalam, Al-Hawariyun, mereka sungguhnya kaum beriman. Jadi kita juga jangan salah paham kalau kaum beriman itu hanya untuk umat Islam Nabi Muhammad SAW saja. Kaum beriman juga berlaku bagi Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, mendapatkan wahyu dan mereka menyembah Allah. Juga kaum beriman berlaku bagi umatnya Nabi Isa yang saat itu taat, tunduk, patuh, menyembahnya kepada Allah. Nah, adapun Yahudi maupun Nasrani generasi berikutnya, nah itu yang banyak penyelewengan. Terlepas juga generasi yang mengikuti keimanan lurus tetap ada sebenarnya. Artinya orang yang masih mempertahankan kebenaran isi Taurat, mempertahankan isi Injil, itu sungguhnya ada. Tapi mereka yang tertindas, tidak bisa tampil, yang kemudian mengembalikan ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa. Jadi istilah yang ada, coba kita lihat lagi, bahwa mereka beriman kepada Allah. Lihat halaman 209 tentang penjelasan dan pelajaran. Lalu bagaimana kisah selanjutnya di sini, bahwa dalam kisah ini digambarkan atau kesimpulan dari kisah ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Tobari dan sejarawan. Ini ada catatan para ahli sejarah Nasrani
mencatat peristiwa ini dalam berbagai karya tulis mereka pada abad ke-6 Masehi. Untuk lebih jelasnya, ya kami persilakan membaca untuk merujuk pada buku Tarikhul Arab Qoblal Islam, yaitu sejarah Arab sebelum Islam. Kemudian bahwa Raja Danuas atau Dunuas, ini rajanya namanya atau Dunuas, yaitu penguasa negeri Himyar, adalah pemeluk agama Yahudi. Coba perhatikan, rajanya beragama Yahudi. Nanti yang ditindas kaum Nasrani. Dan tidak ada umat Islam dalam arti murid ataupun pengikut Nabi Muhammad SAW karena belum lahir. Jadi ini antara dua agama, agama Yahudi dan agama Nasrani. Penguasanya agamanya Yahudi, yang ditindas agamanya Nasrani. Sekalipun demikian, Allah mengangkat sebagai kisah istimewa pengikut-pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang mereka disebut dengan orang beriman. Itu menunjukkan mereka masih murni. Padahal konon kabarnya kisahnya abad ke-6. Nah, abad ke-6 ini menjelang Nabi lahir. Dan sebenarnya ajaran Nasrani sudah sudah terselewengkan, sudah disimpangkan oleh pihak-pihak yang merusak. Tapi bersama dengan itu masih ada kaum beriman. Ini unik sebenarnya, karena peristiwanya setelah Nabi Isa tiada, dalam arti sudah diangkat ke langit. Nah, ini coba kita lanjutkan kisahnya. Jadi ini di negeri Najran, daerah Yaman. Ia sangat tidak senang hati karenanya. Lalu ia berangkat bersama pasukannya yang terdiri dari orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah Yaman. Danuas berhasil mengalahkan mereka semuanya. Lalu dia menyeru mereka untuk memasuki agama Yahudi. Jadi misinya juga dakwah, Jadi rajanya, ini misinya adalah mengajak masuk agama Yahudi yang diyakini ajaran benar. Lalu dia menyuruh mereka untuk memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu pilihannya berat sekali, dibunuh atau masuk agama Yahudi. Ancaman pembunuhan ini. Nah, ada pasalnya ya. Tapi masa itu belum ada undang-undang. Nah, jadi bahwa dibunuh atau masuk agama Yahudi. Akhirnya orang-orang yang telah memeluk agama Nasrani memilih untuk mati. Coba, kaum Nasrani waktu itu imannya kuat dan mereka memilih mati syahid daripada pindah agama Yahudi. Nah, ini juga perlu kita renungkan kembali. Ada kaum Nasrani yang diangkat Al-Quran sebagai kaum beriman yang siap mati syahid. Berarti mereka punya sikap dan sifat yang kuat, kokoh imannya, punya patriot dalam mempertahankan agama. Kemudian Raja Danuas, mestinya ada namanya Yusuf ya, tapi di sini
sudah tercantum belum namanya? Kalau dalam kitab-kitab cerita itu namanya Yusuf. Yusuf bin Nuwas. Jadi bukan Yusuf Nabi ya, tapi namanya Yusuf. Cuma di sini belum dicatat ya. Tapi lebih banyak menggunakan kata Dunuas, yaitu membuat parit yang di dalamnya dinyalakan api. Sebagian di antara mereka ada yang dibunuh dengan api, yakni dilemparkan ke dalam parit itu, dan sebagian lainnya ada yang dipenggal lehernya. Masya Allah. Jadi ini pembunuhan massal. Yang dibunuh kaum Nasrani. Jadi sekarang kita lagi bercerita dan membayangkan, ya, membayangkan dua agama yang saling bermusuhan. Tapi kaum Nasrani posisinya kalah, terdolimi, teraniaya, karena penguasanya Yahudi, mereka lebih kuat. Ini untuk membayangkan masa lalu. Artinya Al-Quran mengangkat kisah nyata dan tetap menyebut mereka kaum beriman. Kemudian di sini tadi dipenggal dengan pedang. Para pengikut agama Nasrani kala itu benar-benar dicincang habis-habisan. Bahasanya dicincang habis-habisan oleh Danuas, sehingga terbunuh di antara mereka sekitar 20.000 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Ini pembantaian massal, melebihi dari peristiwa PKI ini. Tapi ya juga nggak tahu data PKI berapa orang yang dibunuh dan dibuang dan lain sebagainya. Ini ada 20.000. Ini kalau ditonton, masya Allah, ngeri sekali. 20.000 orang dalam satu parit, berarti kan paritnya itu lebar sekali untuk menampung sekian banyak orang. Kayaknya dibandingkan stadion sepak bola ini gede ini. Kok bisa sampai 20.000 orang? Kisah penindasan agama lainnya terjadi pada masa permulaan Islam. Hal ini dialami oleh orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Nah, ini dalam kisahnya memang tidak detail, ya, tapi lebih simpel saja isi, ya, ataupun ada apa di balik Ashabul Ukhdud. Ya. Kalau kita membaca kisahnya tadi, silakan baca buku kisah tentang Ashabul Ukhdud yang cukup panjang kisahnya. Ya. Tapi di sini tidak diangkat, ya, tidak diangkat. Kalau sekedar menggambarkan sekilas, ya, tentang Ashabul Ukhdud, yang dibalik peristiwa itu adalah ada raja yang tadi memiliki seorang penyihir. Ini kisahnya malah panjang. Penyihir yang sudah tua ingin mencari pengganti, jadi penyihir kerajaan. Lalu dicarilah remaja yang hebat, yang cerdas, yang tangkas, yang layak nanti menjadi pengganti penyihir kerajaan. Hanya dicarilah pemuda cerdas dan didapatinya pemuda itu. Setelah penyeleksian yang cukup panjang, cukup lama, maka anak ini berhasil
diajari, ya, diajari ilmu sihir, dan ini resmi. Jadi ibaratnya PNS-nya Raja Zanuas, tapi jurusan sihir. Jadi pegawai resmi kerajaan, ya, untuk ya PNS ini, PNS tapi di bidang penyihiran. Jadi dapat fasilitas, jaminan kehidupan, semua difasilitasi. Karena memang ini anak pilihan, prestasi luar biasa. Penyihirnya juga merasa senang karena cerdasnya anak tersebut cepat menangkap pelajaran sihir itu. Singkat cerita, walaupun panjang sekali ceritanya, dalam perjalanan pulang tiba-tiba mendengar, ya, suara di balik, kalau kita menyebutnya kayak gua gitu. Maka si anak ini penasaran, ada suara kayak kalau bahasa kita orang ngaji lah, tapi itu sebenarnya baca Injil. Akhirnya ditemuilah orang yang di dalam gua itu dan terjadi dialog, perkenalan lah, ta'aruf. Begitu berkenalan, remaja ini tertarik juga belajar. Kalau bahasa kita ngaji, ya, kalau kita ngaji Al-Quran, ini ngajinya ngaji Injil. Jadi belajar agama dari rahib atau bahasa kita kiai. Akhirnya dua ilmu ini dimiliki si pemuda itu. Ilmu sihir juga menguasai, ilmu agama juga menguasai karena cerdasnya anak ini. Tapi ada problem dalam hal kedatangan ini. Dalam kedatangan belajar, kalau bahasa kita kursusnya ini. Karena apa? Kalau berangkat, ya, dia mesti mampir dulu ke situ sehingga nanti datang ke guru sihirnya masih telat. Kebalikannya, kalau pulang ke rumah mesti juga telat karena mampir lagi ke guru agamanya. Nah, disinilah konsultasi kepada sang guru, gimana ini? Saya kalau ke kerajaan mesti telat dimarahi guru sihir. Kalau pulang ke rumah telat dimarahi orang rumah. Nah, ini mulai ajaran penipuan dikit ini. Artinya bukan menipu sih, tapi alasan yang dibuat untuk menyelamatkan diri demi kebaikan. Diajari, bilang aja nanti kalau ke guru kenapa terlambat, banyak kerjaan di rumah. Terus kalau pulang ke rumah, ya, terlambat, ini banyak tugas dari guru sihir itu kan. Jadi diajari seperti itu biar di sana juga tidak dimarahi, di sini juga tidak dimarahi. Tapi sebenarnya waktunya digunakan untuk tolabul ilmi. Nah, ini kalau ini menjadi patokan, mungkin bisa diambil pelajaran hikmah. Pokoknya kalau untuk mendapatkan suatu hal yang manfaat, ya istilahnya berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi juga mengizinkan kalau yang bohong dalam arti penipuan itu diharamkan, tapi bohong dalam kebaikan itu ada kalanya dibolehkan. Kalau Nabi Ibrahim itu pernah ketika mau atau ditanya oleh Raja Mesir, ini siapa? Maksudnya yang bersamanya itu seorang perempuan. Padahal istrinya bilangnya hadi ukhti, ini saudara perempuanku. Jadi istrinya disebut saudara perempuan, itu berbohong. Tapi dilakukan Nabi Ibrahim demi menyelamatkan istrinya dan dirinya. Kalau tidak,
umpamanya ini istriku, Nabi Ibrahim akan dibunuh sama raja itu. Kenapa? Rajanya itu hobinya ngerebut istri orang. Jadi lebih nafsu melihat istri orang daripada disodori gadis itu loh. Ada kelainan ini, ada kelainan. Kelainannya apa? Kelainannya adalah ingin menguasai. Jadi kalau dapat gadis, alah nggak ada tantangan, nggak ada saingan, alah itu mah enteng gitu loh. Tapi kalau berhasil merebut istri orang, memang aku raja gitu ininya. Nah, karena merasa berkuasa. Nah, disitulah Nabi Ibrahim paham. Bilang ini saudara perempuanku. Begitu ini saudara perempuanku, maka aman. Malah ditanya, kamu udah punya istri belum? Ya kan ini saudara perempuan, udah tak kasih istri ya, malah dapat bonus loh ini. Berbohong yang menguntungkan ya Nabi Ibrahim itu. Hanya pulangnya dapat hajar itu. Yang tadinya kan bersama Sarah, pulangnya dapat hajar. Ini sifat cerita tambahan. Nah, bonus. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga membolehkan umpamanya orang yang ingin mendamaikan pertikaian dua kubu itu boleh istilahnya berbaik-baik kepada A, kelompok A yang bermusuhan dengan B, artinya memuji-muji itu orang baik, kamu dipuji mereka juga, padahal ini hanya untuk strategi biar mau terima, ya biar damai. Nanti ke B juga gitu, ternyata ayo baik juga loh, nggak usah lah kamu musuhi, padahal mereka aslinya bermusuhan. Tapi juru damai ini boleh membahasakan yang ya sedikit diplomatis lah. Kalau mau bilang bohong nggak enak masalahnya. Berdiplomatis untuk bisa mendamaikan. Ini juga boleh dilakukan oleh suami. Ini rahasia sebenarnya, kalau ada ibu hati-hati. Jadi, suami itu boleh membohongi istri, tapi demi kebaikan. Ya, ini rahasia, jangan keras-keras. Jadi umpamanya ya kan istrinya masak, kemudian suami itu merasakan gak enak, itu jangan terus terang bilang gak enak. Bilang aja, ini masakan tidak ada di warung manapun. Iya mas, wah istimewa banget. Ini gak ada saingannya di warung manapun, sekalipun warung yang terkenal dan paling laris ini gak ada. Ini gak bisa disaingi. Artinya gak enak jane. Tapi bahasanya jangan bilang gak enak. Ini harus bahasa-bahasa diplomatis. Jadi tujuannya untuk menyenangkan istri, walaupun aslinya udah seneng karena masakan itu. Kemudian rahasia juga bagi istri boleh membohongi suami. Umpamanya suami yang ingin menyenangkan istrinya membelikan pakaian tanpa konsultasi sama istri, belikan umpamanya baju atau daster atau kerudung atau apa, yang kemudian datang ke rumah, nih saya dah membelikan oleh-oleh buat kamu. Istrinya melihat, wah ternyata dipegang kainnya kasar, warnanya norak, ukurannya ngepres, surah nyaman lah. Tapi ketika ditanya sama suami, dia wah luar biasa ini. Wes jenenganku top markotop. Ya, pinter ya membelikan pakaian. Terus dipakai tiap hari biar suaminya seneng gitu loh. Wah, kata suami, wah yang ku belikan dia seneng pakai tiap hari. Padahal di hati istri ben cepet suwek loh. Dipakai tiap hari, tidur pakai, masak pakai, kemana pun pakai, gesek-gesek sampai cepet suwek. Ukuran nyaman das. Nah, ini contoh bahwa berbohong dalam kebaikan itu masih diperbolehkan. Maka ini tadi sang remaja yang ingin belajar agama kepada rahib, kepada seorang pendeta, itu membohongi pihak keluarga, membohongi pihak tukang sihir dalam rangka keselamatan ini. Singkatnya tadi,
kalau ke sana bilang di rumah banyak tugas, banyak kerjaan. Ketika pulang ke rumah telat bilang ini banyak tugas dari tukang sihir. Nah, ini untuk mendapatkan ilmu. Dan pada akhirnya ya, suatu hari ini anak sudah menguasai ilmu yang tinggi, baik agama maupun sihir itu. Tiba-tiba dalam kisah itu ada hewan besar ya, yang orang pada ketakutan. Orang pada ketakutan. Yang dengan izin Allah, anak ini melempar hewan yang berbahaya itu dengan menyebut bismillah. Artinya menggunakan ilmu agamanya daripada ilmu sihirnya, dan berhasil dengan izin Allah membuat hewan itu mati lumpuh. Nah ini contoh. Dan anak ini juga diberi keistimewaan dengan izin Allah. Orang sakit itu seperti Nabi Isa, jadi Allah mengizinkan untuk memberi sebab musabab yang menyembuhkan. Bahkan sampai buta itu pun bisa melihat. Jadi ini orang memiliki keistimewaan yang luar biasa, sampai pada akhirnya ada patih ataupun orang kerajaan yang buta ya, yang kemudian Allah izinkan dengan pemuda ini membuat orang itu bisa melihat. Ya, intinya beberapa penyakit dengan anak ini itu bisa melihat, tapi syaratnya harus mengikuti ajaran dia, sehingga orang-orang yang tadinya Yahudi masuk Nasrani gitu loh. Jadi misinya dengan pengobatan itu akhirnya banyak orang pindah agama, termasuk salah satu patih di kerajaan Zanwas tadi. Nah, rajanya ini nggak rela. Ini orang harus dibunuh, merusak ajaran kita Yahudi dan seterusnya. Akhirnya berencana untuk membunuhnya. Salah satunya dibawa ke gunung. Ternyata begitu sampai di gunung, dengan izin Allah, semua orang yang mau membunuh malah pada terhempas oleh angin, ya, terhempas oleh angin dengan izin Allah. Dan si pemuda ini malah balik lagi ketemu raja, saya selamat loh, menantang menaiki. Jadi saya kisahnya lebih pada ringkas-ringkas saja. Kalau dibaca kisahnya urut itu panjang sekali. Kemudian raja memilih buang ke laut. Kalau di gunung tadi gagal, berarti ke laut. Ternyata di laut pun begitu. Para petugas yang ingin membuang malah tenggelam dulu. Nah, dia selamat, balik lagi, lapor lagi, saya masih hidup. Loh, malah bingung lagi rajanya nih. Piye caranya ini? Jadi gimana caranya? Singkat cerita, kalau mau membunuh saya mudah, malah siap mati tuh ibu. Caranya kumpulkan seluruh warga, kumpulkan seluruh rakyat di sebuah tempat di lapangan yang luas, ya, yang mana di situ nanti Baginda Raja bisa membunuh saya. Caranya gimana? Kumpulkan saja semuanya. Begitu dibuka pengumuman, kumpulkan warga, masyarakat, rakyat semuanya, lalu dipersilahkan ya, raja untuk membunuhnya, tapi dengan syarat membaca ya, yaitu Bismillah. Nah, disitulah misinya, sehingga begitu berhasil membunuh anak ini dengan Bismillah, justru warga semuanya masuk artinya beriman ya, beriman. Akhirnya raja murka. Waduh, membunuh satu malah
yang masuk mengikuti ajaran dia lebih banyak. Maka dari situlah kemudian diancam, siapa yang mengikuti ajaran dia kami bunuh. Ya. Tapi kalau yang mau tetap mengikuti ajaranku hidup selamat. Nah itu, maka dibikin parit, diancam yang tetap mempertahankan keimanannya tadi ada dipenggal, ada didorong ke api, dibakar hidup-hidup, macam-macam itu. Inilah kemudian sambil raja dan ajudannya dan para pengawalnya nonton orang dibunuh satu persatu atau pembunuhan massal. Masya Allah. Ini adalah yang kemudian disebut Ashabul Ukhdud. Ya, tadi cerita lebih detailnya bisa dibaca di buku-buku terkait dengan sejarah Ashabul Ukhdud yang ceritanya panjang, tapi yang saya ceritakan yang sepenggal-sepenggal. Demikian, jamaah rahimahumullah, baru kisah sedikit tentang Ashabul Ukhdud yang pada prinsipnya apa yang mereka lakukan ya bisa kita tutup dalam kalimatnya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu selain karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi pembunuhan massal itu karena kebencian, karena keimanan yang benar. Dan ini tetap akan ada dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Jadi kita tidak kaget ya, karena Al-Quran sudah menceritakan adanya penguasa yang zalim membunuh rakyatnya secara massal demi misi mereka dan ketidaksepahaman dengan keyakinan sang penguasa. Ya, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita selamat dari kedzaliman para mereka yang zalim, baik itu penguasa maupun yang lain. Dan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka para penguasa yang zalim sehingga menjadi penguasa yang adil, sehingga rakyat aman, nyaman, tentram di jalan yang benar. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Demikian akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.